Indonesia dilewati garis zamrud khatulistiwa dan memiliki iklim tropis, sehingga Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati. Papua misalnya, yang memiliki 60% keanekaragaman hayati di Indonesia, bahkan menjadi satu-satunya kepulauan di Asia Tenggara yang punya spesies endemik terbanyak. 30 juta hektar hutan dengan ratusan spesies burung, satwa paling langka di dunia, ada di Papua. Potensi besar bangsa Indonesia, tetapi hanya sedikit yang menjaga. Keanekaragaman hayati Papua dan juga mungkin di tempat lain itu sedang menghadapi tekanan akibat desakan pembangunan, pertambahan penduduk, dan juga krisis iklim yang sedang berlangsung begitu. Dan contoh saja kita bisa katakan bahwa jumlah spesies tumbuhan berpembulu yang ada di Papua, dalam publikasi terakhir misalnya kita katakan bahwa di Pulau Papua atau New Guinea itu ada sebanyak 13.634 spesies tumbuhan. Nah, namun data sebagian besar ini justru berasal dari hasil penelitian di negara tetangga kita di Papua New Guinea, sehingga masih banyak wilayah kita di Papua yang sebenarnya belum dijelajahi, dikoleksi untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Kerusakan keanekaragaman hayati disebabkan penggalian kekayaan sumber daya alam Papua. PT Freeport Indonesia yang mengeksplorasi tembaga, emas, dan perak sadar keberlangsungan pencarian sumber daya tidak akan jalan tanpa diimbangi perbaikan lingkungan. Ada banyak hal yang sudah kita lakukan, baik dari segi reklamasi dan contohnya pusat misalnya mungkin Pak penelitian, yang pusat penelitian keanekaragaman hayati, yaitu di dataran rendah dan disebut dengan Mile 21. Ada 100 hektar di situ, di mana kita buktikan bahwa lahan tailing, lahan bekas pasir sisa tambang itu dapat tumbuh subur kembali. Dan juga reklamasi dan rehabilitasi dari tahun 99 sampai dengan tahun lalu itu sudah lebih dari 2.800 hektar yang kita tanami kembali. Itu meliputi yang di Grasberg, di Tembagapura, Kuala Kencana, di Muara Aikwa. Dan semester pertama tahun ini itu sudah 1 juta pohon kita tanami kembali. Perbaikan lingkungan sebagai tanggung jawab perusahaan sangat diperlukan, meski hutan tidak akan pernah kembali seperti awal. Perlu dilakukan effort-effort yang sesetara dengan kerusakan yang ditimbulkan, gitu ya. Misalnya perusahaan-perusahaan yang mampu untuk melakukan deforestasi dengan besar, maka juga langkah baiknya kalau juga melakukan reforestasi dengan besar, gitu. Kerja melindungi keanekaragaman hayati datang dari berbagai pihak. Para peneliti juga perlu ditambah untuk menjelajahi daerah-daerah yang belum diteliti agar Indonesia semakin sadar potensi sumber daya alamnya.